Jika melintas dari kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, menuju Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan atau sebaliknya, bolehlah sejenak singgah di Masjid Agung Baitul Ala atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Giok. Selain melaksanakan salat wajib dan salat sunat lainnya, di sini Anda pasti mendapatkan ketenangan dan kenyamanan sambil melepas lelah setelah seharian dalam perjalanan darat. Untuk tiba di sana dari Banda Aceh, Anda membutuhkan waktu sekitar 5 jam 6 menit. Maklum, jarak yang harus ditempuh sepanjang 272,7 km. Masjid ini letaknya di kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Sukamakmur. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 2010 silam, saat Kabupaten Nagan Raya dipimpin Bupati Teuku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampun Bang. Walau pembangunannya sempat menghadapi berbagai kendala seperti lahan dan anggaran, namun berhasil diselesaikan dengan baik dan diresmikan pada 16 September 2022 lalu oleh Bupati saat itu, Jamil Idham. Yang tersisa adalah pembangunan 2 dari 4 menara yang direncanakan. Dari luar sekilas masjid bergaya khas Timur Tengah ini tampak seperti masjid pada umumnya. Namun jika mulai masuk ke dalam aula utama, desain interior dan ukiran ornamennya sangat memanjakan mata. Lantai dan dindingnya berbalut batu giok, salah satu permata hijau yang menjadi perhiasan dengan nilai harga yang mahal. Dekorasi luarnya terkesan sederhana dengan warna putih seluas dinding membentang. Terlihat tangga dan ventilasi udara yang tertata rapi. Semuanya tampak indah meski masih ada beberapa bagian yang belum rampung pembangunannya. Menginjakkan kaki dalam Masjid Giok, nuansanya terasa tenang, nyaman dan teduh karena lantainya yang dilapisi batu giok. Ornamen warna keemasan menambah kesan mewah dan elegan. Pada bagian dinding juga cukup menarik perhatian. Ini karena perpaduan warna biru tua, biru muda, hijau, coklat, dan kehitaman nampak kesan alaminya. Selain itu, tiang bangunan juga terlapisi bahan tersebut. Pada bagian dalam kubah masjid, terdapat ornamen yang cukup membuat mata terpesona. Aksen ala bangunan ibadah di negara Timur Tengah ini membuat keindahannya seakan kita berada di negeri Arab. Itu sebabnya selain sebagai tempat ibadah yang mampu menampung sekitar 5.600 jamaah, masjid ini juga sudah menjadi destinasi wisata spiritual menarik yang patut dikunjungi. Pembangunan Masjid Giok ini sedikitnya telah menyerap dana sekitar 129 miliar rupiah lebih dari total rencana kebutuhan anggaran sebesar 176 miliar rupiah. Selama ini dana pembangunan Masjid Giok ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK, Swakelola serta dana otonomi khusus Otsus. Termasuk pembangunan plafon Masjid Tanjak Batam yang menghabiskan anggaran sekitar 39,9 miliar rupiah. Masjid ini memiliki desain khas Timur Tengah dengan interior dan ukiran ornamen yang memukau. Masjid 2 lantai ini berukuran 75 x 47,5 meter. Lantai pertama luas 3.000 meter persegi menghabiskan 3.196 meter persegi batu giok. Sedangkan untuk lantai 2 luas 2.000 meter persegi membutuhkan 2.060 meter persegi batu giok. Sementara lantai basement difungsikan sebagai tempat wudhu dan parkir. Banyak wisatawan yang datang untuk bersuah foto atau sekedar menikmati keindahan masjid yang dibangun selama 12 tahun ini. Bahkan, tak sedikit para pengantin baru yang melakukan sesi pemotretan atau pre-wedding di masjid ini. Kehadiran batu giok sebagai bahan utama masjid ini memang benar-benar menambah kesan sejuk dan megah. Itu sebabnya, Masjid Giok telah menjadi ikon baru di Kabupaten Nagan Raya. Pada bulan Ramadan misalnya, masjid ini ramai dikunjungi masyarakat yang ingin menunggu waktu berbuka puasa. Di luar Ramadan tak kalah sepi. Setiap hari ada ratusan orang datang untuk salat fardu.
untuk kemudian mengabadikan momen mereka di masjid ini dan membagikannya di media sosial. Lantas, bagaimanakah bongkahan batu giok besar ini diolah untuk dijadikan ubin? Ternyata, pengolahan batu giok tersebut dilakukan tenaga ahli dari Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Ketika itu, semua proses pemotongan batu giok dilakukan pada lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari masjid. Giok yang digunakan meliputi jenis jadeit, neprit, dan serpentin atau giok hitam yang juga digunakan untuk pembuatan prasasti. Buat pemasangan kita memakai lem perekat buat penempelan antara semen dan pasir biar lengket. Untuk pemasangan dinding di Masjid Giok ini memakai metode pakai braket. Karena itu Masjid Agung Baitul Ala ini menjadi rumah Allah pertama di Indonesia dan dunia, yang lantai dan beberapa bagian tiang serta menaranya terpasang 40.000 ubin batu giok berukuran 60 x 60 cm yang diambil pada lahan seluas 10 hektar di Gunung Singgahmata, kawasan Betung. Anda berniat untuk salat wajib dan sunat, bersujud kepada Allah di Masjid Giok Nagan Raya? Tak salah jika direncanakan bersama keluarga untuk datang ke sana. Insya Allah, semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.